Kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi pada hari apa? Yaitu hari setelah Sabat. Yaitu hari pertama dalam minggu. Yaitu Sabat. Setelah lewat, lalu, dia bangkit. Yaitu hari ketiga. Hari penyaliban Kristus bertepatan dengan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi jatuh pada tanggal 14 Maret. Tuhan Yesus bangkit pada tanggal 16 Maret. Pada hari itu terjadi suatu kejadian. Menjelang senja, dua murid hendak pergi ke Emmaus. Emmaus berjarak dari Yerusalem sekitar kira-kira 5 kilometer. Mari kita boka. Saat itu kedua murid ini seusai senja. Mereka hendak pergi ke Emmaus. Kedua murid ini sedang berjalan sambil membicarakan suatu topik penting. Topik itu adalah, kita dengar dari saudari Maria Magdalena bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Apakah itu benar atau tidak? Lalu yang lain menjawab, tidak tahu apakah benar atau tidak. Saudara Petrus juga mendengar hal ini. Awalnya dia pergi ke kubur tetapi dia tidak melihat Tuhan Yesus. Apakah Yesus sungguh Tuhan? Yang lain menjawab, tidak tahu. Memang Alkitab mengatakan Mesias berasal dari Betlehem. Tetapi apakah Yesus sungguh Mesias? Dia justru berasal dari Nazaret di Galilea. Tidak tahu apakah dia benar-benar bangkit atau tidak. Dia melakukan begitu banyak mukjizat. Apakah dia sungguh Tuhan? Seorang lagi berkata, jika bukan Tuhan, bagaimana mungkin dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari? Tetapi jika dia Tuhan, mengapa dia disalibkan? Bagaimana mungkin anak Allah, Tuhan Yesus, bisa diikat oleh maut? Maka mereka terus berbincang bincang. Membicarakan hal-hal semacam ini. Saat mereka sedang berbicara, langit mulai gelap. Pada saat itu, seorang asing, namun terasa akrab, datang mendekati kedua saudara itu. Orang itu bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan, saudara-saudara? Lalu keduanya menatap orang yang akrab namun asing itu dengan wajah murung dan berkata, apakah Anda pendatang dari luar kota? Apakah Anda tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kami selama 2 atau 3 hari ini? Orang itu balik bertanya, peristiwa apa? Yaitu tentang Yesus orang Nazaret. Kami semua mengarai dialah Mesias. Namun 2 hari lalu mereka menyalibkan dan membunuhnya. Bahkan telah dikuburkan. Bagaimana mungkin Mesias, anak Allah, disalibkan? Kami tidak mengerti. Sekarang kami bingung tentang satu hal. Apakah Yesus sungguh Mesias atau tidak? Jika bukan Mesias, mengapa dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari? Kami tidak tahu apakah dia sungguh Mesias. Jika dia Mesias, mengapa dia sudah mati? Namun kami mendengar kabar dari beberapa orang bahwa mereka melihat malaikat. Malaikat itu berkata, Yesus sudah bangkit. Kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Pada saat itu, orang yang akrab namun asing dan sangat ramah itu berkata, Hai kamu yang bodoh. Firman para nabi. Mengapa kamu lambat percaya? Sampai kapan lagi? Bukankah Mesias harus lebih dahulu menderita? Baru kemudian masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu orang itu terus menjelaskan kepada mereka rahasia bahwa Yesus harus disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Salah seorang dari kedua murid itu bernama yang disebut dalam kitab-kitab, namanya Kleopas. Salah seorang dari kedua murid itu bernama Kleopas. Lalu siapakah orang yang akrab namun agak asing ini? Yaitu Tuhan Kristus setelah kebangkitannya. Pada saat itu, Tuhan kita berbicara dengan mereka. Kitab suci dalam kitab Mazmur menubuatkan bahwa Tuhan Kristus akan mengalami kematian. Setelah mati, ia bangkit kembali. Mereka berkata, jadi begini rupanya. Mungkin Tuhan Yesus mengutip ayat dari Mazmur pasal 2 yang berkata, Tuhan berkata kepadaku, engkaulah anakku, pada hari ini aku telah memperanakan engkau. Memperanakan engkau pada hari ini artinya aku membangkitkan engkau hari ini. Kemudian kedua murid itu pun mengerti. Oh, ternyata Yesus benar-benar Tuhan dan Kristus. Ternyata penderitaannya memang harus terjadi. Karena, guru ini, apa yang engkau katakan benar sekali. Nabi Yesaya juga telah menubuatkan. Ia harus menanggung penderitaan. Menderita bagi kita. Tak seorang pun tahu bahwa ia adalah korban pendamaian. Ternyata Yesus adalah anak domba yang menghapus dosa. Ternyata anak domba Paskah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah Kristus yang sesungguhnya. Lalu kedua orang ini, hati mereka menyala-nyala seperti api. Waktu itu hari sudah mulai gelap. Aduh, hari sudah gelap. Namun mereka sadar bahwa orang yang tampak asing tapi juga akrab ini masih ingin melanjutkan perjalanan. Tetapi kedua murid itu berkata, Hei, saudara, langit sudah hampir gelap. Mari kita pergi ke Emmaus untuk bermalam di sana. Baiklah, lalu ia pun pergi bersama mereka. Ketika hendak memecah-mecahkan roti,
Saat saudara yang asing namun akrab ini memecahkan roti itu dan sedang berdoa, mata kedua murid itu terbuka. Mereka pun sadar, engkaulah Tuhan Yesus. Ternyata engkau benar-benar bangkit. Tiba-tiba saja Tuhan menghilang. Ia lenyap. Kedua saudara itu berkata, aduh, Dia benar-benar Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh bangkit. Ini kabar baik yang luar biasa. Mari kita pergi ke Yerusalem memberitahukan saudara-saudara lain. Ayo cepat, kita berangkat sekarang. Kita harus segera berangkat malam ini menuju Yerusalem. Maka mereka pun langsung berangkat malam itu juga menuju Yerusalem. Demikianlah mereka menuju Yerusalem. Jarak antara Emmaus dan Yerusalem kira-kira 5 km. Namun 5 km itu sama dengan 10 li, satuan jarak Tiongkok, yang seharusnya cukup jauh. Tetapi kedua orang ini Berkata, baru saja ketika ia berbicara dengan kita, hati kita menyala-nyala seperti api. Kita harus segera kembali kepada Tuhan. Maka mereka pun segera berangkat dari Emmaus. Inilah kisah penampakan Tuhan Yesus kepada dua murid di jalan menuju Emmaus. Maka kita pun mengetahui apakah Yesus yang kita percayai ini benar-benar Tuhan yang sesungguhnya. Kita telah percaya kepada Tuhan yang benar. Ia mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Maka pasti ia juga mampu menyelamatkan kita. Bagi Bapa segala kemuliaan, melalui Tuhan kita